Halo adik-adik kelas 12 SMA, kalian masih ragu mendaftar di SNMPTN? Atau semakin akhir kalian semakin ragu? Simak video ini agar mindset Anda berubah di SNMPTN tahun 2022 ini. Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat agar adik-adik mendapatkan kampus impian di tahun 2022 ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, di Hari Kampus akan membahas tentang 6 tips bagi adik-adik mengatasi keraguan mendaftar di SNMPTN tahun 2022. Simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan tentunya menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel di Hari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan informasi update seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah, dan informasi-informasi kampus yang lainnya. Silahkan share video ini di media sosial adik-adik, di Instagram, di TikTok, maupun di WhatsApp group adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan tentang 6 tips bagaimana adik-adik mengatasi keraguan di SNMPTN tahun 2022. Adik-adik, SNMPTN tahun 2022 akan berakhir pendaftarannya nanti di tanggal 28 Februari tahun 2022. Yang sekarang yang mungkin tinggal menghitung hari adik-adik mendaftar. Nah, banyak siswa yang ternyata masih bingung dan masih ragu mendaftar. Semakin hari semakin ragu, semakin hari semakin tidak nentu pengen apa jurusannya atau mungkin PTN-nya apa. Nah, ini terjadi dikarenakan memang kalian mendapatkan banyak informasi mulai dari BK, dari teman Anda, dari kakak kelas Anda atau kakak angkatan sekolah yang sudah sekarang kuliah, ataupun dari guru bimbel-bimbel yang adik-adik sekarang alami. Nah, ini memang lumrah adik-adik karena memang ini fase di mana adik-adik dari anak-anak SMA yang mungkin dulunya ketika SMP ke SMA hanya nilai yang diutamakan, yang tentunya belum terlalu berpikir lebih jauh seputar pendidikan. Nah, di perguruan tinggi negeri ini memang lebih fleksibel dan lebih kompleks. Tetapi adik-adik tidak perlu bingung. Anda dari awal bingung sampai sekarang pun, kalau diteruskan sampai akhir pendaftaran pun, biasanya masih tetap bingung. Nah, 6 tips ini yang mungkin akan menjadi solusi adik-adik dan lebih mantap lagi mendaftar di SNMPTN. Yang pertama adalah kuatkan niat. Adik-adik, memang tidak banyak atau mungkin sebagian dari adik-adik di SNMPTN hanya iseng kepengen mendaftar. Nanti kalau misalnya diterima ya kuliah, kalau tidak diterima ya nanti aku SBMPTN yang tentunya tidak terlalu memperlihatkan atau tidak melihat data yang spesifik adik-adik. Ini menurut saya tidak sifat yang kurang benar adik-adik. Jadi kuatkan niat, kemudian fokuskan pikiran di step pertama ini untuk mendaftar di SNMPTN dengan bisa memilih 2 program studi yang tentunya 1 program studi dan 1 PTN-nya di wilayah domisili adik-adik sekolah. Next, yang nomor 2, adik-adik fokus ke jurusan dan PTN yang paling diminati. Adik-adik, saya tidak percaya bahwa adik-adik tidak punya cita-cita. Saya yakin adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK yang saat ini ingin mendaftar di SNMPTN, di hati kecilnya pastinya mempunyai keinginan dan cita-cita. Hanya biasanya perbedaannya ragu dengan mungkin dengan nilainya, kemudian ragu dengan kemampuannya, dan ragu tentang diterima enggaknya. Nah, ini menurut saya adalah sikap yang tidak benar. Silahkan fokus dengan keinginan dan PTN yang adik-adik tuju, karena memang nantinya adik-adik akan diajari dari mulai nol adik-adik. Ingat, jika adik-adik memilih program seadanya, tentunya minimal ada 4 tahun adik-adik menempuh pendidikan sesuai dengan jurusan yang adik-adik tuju. Nah, biasanya juga karena mungkin kemampuan akademiknya setengah-setengah. Kak, saya mau ngambil matematika, tapi saya matematika kurang menguasai di SMA. Tetapi saya pengen menjadi guru matematika. Menurut saya, kalian tetap fokus saja di matematika karena 4 tahun ke depan adik-adik akan mendapatkan pengalaman yang berharga ketika adik-adik menempuh strata 1 atau S1 di perguruan tinggi negeri tentunya. Next, yang nomor 3 adalah cek dengan teliti daya tampung dan keketatan SNMPTN tahun 2022. Adik-adik bisa melihat di bit.ly/data/di SNMPTN.
Nah, adik-adik bisa buka dan di situ adik-adik bisa melihat mulai tahun 2017 sampai tahun 2021, mulai dari peminatnya, daya tampungnya, keketatannya, provinsi pesaing adik-adik yang nantinya bisa menjadikan referensi utama karena ini adalah data resmi dari LTMPT yang insya Allah adik-adik akan semakin mantap ketika melihat data ini. Jadi adik-adik bisa melihat dari setiap universitas di Jawa maupun di luar Jawa, mulai dari universitas maupun di politeknik. Jadi bisa memilih mana persaingan yang kurang diminati oleh siswa ataupun memang mana yang sekiranya daya tampungnya besar, yang tentunya adik-adik bisa melihatnya di web resminya itu tadi. Yang nomor 4, stop memilih program studi dan PTN karena ikut-ikutan teman satu sekolah, atau mungkin dengan sahabat adik-adik, atau mungkin dengan teman dekat adik-adik. Wow, jadi adik-adik perlu diketahui bahwa memang masuk di perguruan tinggi negeri merupakan salah satu upaya adik-adik mendapatkan pendidikan terbaik di Indonesia. Maka patut disayangkan jika adik-adik memilih program studi dan PTN-nya sesuai dengan ikut-ikutan teman, karena memang nantinya 4 tahun ke depan adik-adik akan terbebani jika pilihan adik-adik itu tidak tepat. Jika pilihannya tepat mungkin ya masih sangat nggak ada masalah, tapi kalau misalnya pilihannya itu tidak sesuai dengan pilihan adik-adik hanya karena mungkin nggak ada temannya di kota yang adik-adik tuju, sehingga adik-adik memilih kota yang banyak temannya, maka adik-adik akan nantinya tidak bisa menyatu di diri adik-adik, karena memang di perguruan tinggi dan di pendidikan tinggi sistem pendidikannya tentunya berbeda dengan di SMA adik-adik yang saat ini adik-adik jalani. Yang nomor 5 adik-adik stop berpikir terlalu jauh tentang profesi akreditasi di PTN yang adik-adik tuju. Banyak siswa saya dan mungkin dari kalian ya yang menonton video ini memikir, aku itu misalnya mau ambil pendidikan dokter tapi sekarang dokter sudah banyak, aku ngambil perawat tapi perawat sudah banyak di rumah sakit, atau mungkin guru gak ada pengangkatan CPNS. Stop pola pikir tersebut. Sekarang waktu adik-adik adalah fokus untuk meraih pendidikan terbaik di perguruan tinggi negeri. Jadi kalau misalnya adik-adik nggak usah terlalu berpikir profesinya apa, akreditasinya apa, karena masih lama adik-adik. Jadi 4 tahun ke depan adik-adik akan diajari bagaimana nantinya perfect, kemudian disiplin ilmu yang memang benar-benar akan sangat bermanfaat untuk meraih cita-cita adik-adik di kemudian hari. Sehingga kalau misalnya toh contohnya dokter banyak, tapi kan 4 tahun ke depan masih banyak dokter yang pensiun, yang nantinya tentunya jika adik-adik adalah lulusan terbaik, maka tentunya adik-adik tidak akan kesulitan mendapatkan pekerjaan maupun profesi yang adik-adik inginkan. Jadi stop ya untuk adik-adik memikirkan terlalu jauh. Nah, yang terakhir, yang nomor 6 adik-adik, tidak lupa konsultasi dengan orang tua dan minta doa kepada kedua orang tua adik-adik yang mungkin itu akan menjadi pemacu semangat adik-adik mendaftar di SNMPTN. Dan memang saya tekankan, memang doa kedua orang tua Anda yang saat ini yang ada adalah faktor pendukung utama adik-adik menempuh pendidikan tinggi. Karena memang kedua orang tua Anda adalah malaikat adik-adik. Oke, kesimpulan dari 6 tips yang saya sampaikan ini, ingat adik-adik harus fokus dengan diri kalian dan fokus dengan tujuan program studi dan PTN-nya, dan tentunya fokus dengan cita-cita adik-adik. Ingat, jangan ikut-ikutan teman ya adik-adik. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik pejuang kampus tahun 2022 ini dan dimudahkan untuk lolos di SNMPTN tahun 2022. Amin, amin ya robbal alamin. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.